Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asgar Rizky Fatur Rahman dari Prodi Manajemen Keuangan dan Perbankan Syariah angkatan 2020. Ingin mempresentasikan dalam mata kuliah akuntansi perbankan syariah, akuntansi bank syariah dengan judul Laporan Keuangan Perbankan Syariah. Jadi apa saja yang akan kita bahas pada presentasi kali ini? Yang pertama adalah daftar isi. Daftar isi dari apa saja yang akan kita bahas. Yang pertama adalah komponen laporan keuangan, kedua laporan posisi keuangan, ketiga laporan laba rugi, keempat laporan arus kas, kelima laporan perubahan ekuitas, keenam laporan perubahan dana investasi terikat, ketujuh laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak dan sodako, dan yang terakhir adalah laporan sumber dan penggunaan dana qardul hasan. Nah, ada beberapa komponen laporan keuangan bank syariah yang terdiri dari 5. Yang terdiri dari 5 pertama, yaitu yang pertama adalah laporan posisi keuangan, yang kedua adalah laporan laba rugi, yang ketiga adalah laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, kemudian laporan perubahan dana investasi terikat. Kemudian ada lagi yang keenam, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak dan sedekah. Yang ketujuh, laporan sumber dan penggunaan dana qardul hasan. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah catatan atas laporan keuangan. Kemudian laporan posisi keuangan. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah laporan posisi keuangan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya rumus untuk mencari aktiva yaitu kewajiban ditambah investasi tidak terikat ditambah ekuitas. Investasi tidak terikat adalah dana pihak ketiga yang dititipkan atau diserahkan kepada bank untuk dikelola tanpa ikatan dari penitip dana atau dikelola secara bebas sesuai syariat. Investasi tidak terikat, bukan merupakan kewajiban dan juga bukan ekuitas. Jadi saya ulangi, definisi dari investasi tidak terikat adalah dana pihak ketiga yang dititipkan atau diserahkan kepada bank untuk dikelola tanpa ikatan dari penitip dana atau dikelola secara bebas sesuai syariat. Investasi tidak terikat, bukan merupakan kewajiban dan juga bukan ekuitas. Selanjutnya ini adalah contoh dari laporan posisi keuangan pada bank syariah, yaitu bentuk dari tabel dari laporan posisi keuangan kurang lebih seperti ini yang kita lihat di layar, yaitu bank syariah, tentunya nama banknya, kemudian neraca, kemudian tanggal dari laporan posisi keuangan ini, yaitu contohnya per 31 Desember tahun 2007. Jadi aktiva, jadi akan ada beberapa yang terdiri dari beberapa jurnal atau beberapa item di dalam tabel laporan posisi keuangan ini. Yang pertama adalah kas, yang kedua adalah penempatan pada Bank Indonesia, kemudian giro pada bank lain, kemudian penempatan pada bank lainnya, kemudian efek-efek, kemudian piutang. Nah, piutang ini terdiri dari piutang murabahah, piutang salam, piutang istisna, piutang pendapatan ijarah. Kemudian ada pembiayaan mudharabah, kemudian ada pembiayaan musyarakah, kemudian persediaan, yaitu aktiva yang dibeli untuk dijual ke klien, kemudian aktiva yang diperoleh untuk ijarah, kemudian aktiva istisna dalam penyelesaian, yaitu setelah dikurangi termin istisna, kemudian penyertaan, kemudian investasi lainnya, aktiva tetap, kemudian akumulasi penyusutan, dan aktiva lain-lain yang terakhir. Dan tentunya yang terakhir adalah total dari aktiva ini sendiri. Ini adalah contoh dari laporan posisi keuangan.
Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang masih laporan posisi keuangan, tapi ini di bagian kewajiban. Jadi di dalam kewajiban ini ada yang namanya kewajiban segera, kemudian simpanan yang terdiri dari giro wadiah dan tabungan wadiah, kemudian simpanan bank lainnya yaitu giro wadiah dan tabungan wadiah juga, kemudian kewajiban lain yaitu utang salam dan utang istisna, kemudian kewajiban kepada bank lainnya, kemudian pembiayaan yang diterima, selanjutnya keuntungan yang sudah diumumkan tetapi belum dibagikan, kemudian ada utang pajak, utang lainnya, pinjaman subordinasi, kemudian yang terakhir tentunya adalah total kewajiban. Kemudian di laporan posisi keuangan pada investasi tidak terikat. Dalam tabel investasi tidak terikat terdiri dari investasi tidak terikat dari bukan bank, kemudian di bawahnya adalah tabungan mudharabah, kemudian yang di bawahnya adalah deposito mudharabah, kemudian investasi tidak terikat dari bank yang terdiri tentunya tabungan mudharabah dan juga deposito mudharabah. Dan juga setelah itu akan dijumlah total investasi tidak terikat sebesar berapa. Kemudian ekuitas terdiri dari modal disetor, kemudian tambahan modal disetor, kemudian saldo laba rugi, kemudian total ekuitas. Dan juga tentunya akan ditotal kewajiban investasi tidak terikat dan ekuitasnya juga. Ini adalah tabel dari laporan posisi keuangan pada investasi tidak terikat. Nah, ini adalah contoh laporan keuangan BSM tahun 2020 pada laporan posisi keuangan. Di laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020 dinyatakan dalam jutaan rupiah kecuali dinyatakan lain. Dalam aset sebesar sekian, kemudian ada kas, kemudian ada giro dan penempatan pada Bank Indonesia, kemudian ada giro pada bank lain, ada pihak ketiga, pihak berelasi, kemudian jumlah giro pada bank lain, kemudian pengisian kerugian, kemudian bersihnya itu berapa. Kemudian di bawahnya ada investasi pada surat berharga, kemudian setelah ditambah premium atau dikurangi diskon yang belum diamortisasi sebesar masing-masing 57.467 dan di dalam kurung 30.465 pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Kemudian ada lagi pihak ketiga dan pihak berelasi, kemudian jumlah investasi pada surat berharga, kemudian penyisihan kerugian, kemudian bersih, kemudian piutang murabahah, kemudian di bagian piutang di bagian murabahah ada pihak ketiga dan juga pihak berelasi, kemudian ada jumlah piutang murabahah, kemudian istisna, kemudian pihak ketiga, ada piutang ijarah dan juga pihak ketiga, kemudian jumlah piutang, kemudian cadangan kerugian penurunan nilai dan penyisihan kerugian bersih, kemudian ada pinjaman korat, yaitu pihak ketiga dan pihak berelasi, kemudian jumlah pinjaman korat, kemudian penyisihan kerugian bersih dan dipindahkan. Jadi ini adalah contoh dari laporan keuangan BSM tahun 2020 pada laporan posisi keuangan. Kemudian ada juga laporan keuangan BSM tahun 2020 pada laporan posisi keuangan. Kemudian ada juga laporan selanjutnya pada keuangan BSM tahun 2020 pada laporan posisi keuangan. Dan selanjutnya ada juga di dalam liabilitas dana syarikat temporer, surat berharga, subordinasi yang diterbitkan, dan ekuitas lanjutan. Ini adalah tentunya masih lanjutan dari yang tadi di laporan keuangan BSM tahun 2020 pada laporan posisi keuangan. Jadi di sini sudah masuk ke bagian ekuitasnya. Kita bisa lihat di bagian bawah di ekuitas modal saham nilai nominal, kemudian modal dasar, kemudian modal ditempatkan di terpenuh, kemudian surplus revaluasi aset tetap setelah pajak sampai ke bawah, kemudian akan dijumlahkan yaitu jumlah ekuitasnya. Nah, selanjutnya kita akan yang namanya mempelajari mengenai komponen selanjutnya, yaitu laporan laba rugi. Ini berikut adalah contoh dari tabel pada laporan laba rugi. Seperti biasa yang paling atas di judulnya paling atas adalah nama banknya, kemudian judulnya adalah laporan laba rugi dan waktunya periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2000 sekian. Nah, yang pertama itu ada pendapatan operasi.
terdiri dari yang pertama, yaitu pendapatan operasi utama, yaitu pendapatan dari jual beli yang terdiri dari pendapatan margin murabahah, pendapatan bersih salam paralel, kemudian pendapatan bersih istisna paralel, kemudian ada lagi pendapatan dari sewa yang terdiri dari pendapatan bersih ijarah, kemudian ada lagi pendapatan dari bagi hasil, yaitu pendapatan bagi hasil mudharabah, pendapatan bagi hasil musyarakah, dan pendapatan operasi utama lainnya. Dan tentunya akan ditotal pendapatan operasi utama seluruhnya. Kemudian yang kedua adalah hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat. Kemudian yang ketiga adalah pendapatan operasi lainnya. Kemudian akan ditotal seluruh pendapatan operasi. Kemudian yang ketiga, pendapatan dan beban lain-lain, yaitu total laba operasi bersih. Yang ketiga, pendapatan dan beban lain-lain. Kemudian pendapatan non-operasi, beban non-operasi, laba sebelum zakat dan pajak, kemudian zakat, laba sebelum pajak, kemudian pajak penghasilan yaitu laba bersih setelah pajak. Kemudian ini adalah contoh laporan keuangan BSN tahun 2020 pada laporan laba rugi. Di PT Bank Syariah Mandiri, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Jadi yang pertama adalah pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib, kemudian pendapatan dari jual beli, yaitu pendapatan keuntungan murabahah, pendapatan bersih istisna, sama seperti tabel yang sebelumnya kita sudah bahas. Kemudian jumlah pendapatan dari jual beli, kemudian ada pendapatan dari sewa, pendapatan bersih ijarah, kemudian pendapatan dari bagi hasil, yaitu terdiri dari pendapatan bagi hasil musyarakah dan mudharabah, yaitu jumlah pendapatan bagi hasil, dan kemudian pendapatan usaha utama lainnya, kemudian jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer. Hak bagi hasil milik bank, pendapatan usaha lainnya, yaitu pendapatan tambahan jasa perbankan, pendapatan lainnya, dan jumlah pendapatan usaha lainnya. Beban usaha, beban kepegawaian, beban administrasi, pembentukan cadangan kerugian yang terdiri dari penurunan nilai aset keuangan dan penyisihan kerugian aset produktif, kemudian beban penyusutan aset tetap, kemudian beban bagi hasil surat berharga, subordinasi yang diterbitkan, kemudian pembentukan cadangan kerugian yang terdiri dari penurunan nilai dan penyisihan kerugian aset non produktif, kemudian pembalikan atau pembentukan estimasi kerugian, komitmen dan kontingensi, kemudian beban usaha lain, yaitu beban bonus simpanan wadiah, dan kemudian beban lainnya, dan juga di jumlah, yaitu jumlah beban usaha, dan juga ada laba usaha yang dipindahkan. Jadi ini adalah contoh laporan keuangan BSM tahun 2020 pada bagian laporan laba. Lagi lanjutan dari tabel sebelumnya itu pada laporan laba rugi, yang mana di sini tertera laba usaha, laba sebelum zakat dan pajak penghasilan. Kemudian ada zakatnya juga, ada laba bersihnya juga, dan ada jumlah laba komprehensif yang dijumlahkan dari total seluruhnya.
Baik, kemudian selanjutnya adalah laporan arus kas. Contoh dari laporan arus kas ini seperti yang kita lihat di layar, yaitu tentunya adalah judul dari bank, nama bank tersebut, kemudian di bawah judulnya, kemudian ada periodenya atau waktunya. Kemudian arus kas dari aktiva operasional yang terdiri dari penerimaan bagi hasil dan fee, atau bisa disebut dengan ujroh. Kemudian ada pembiayaan bagi hasil. Kemudian ada penerimaan piutang salam yang telah dihapus. Kemudian ada pembayaran bagi hasil, kemudian ada pembayaran kas pada karyawan dan pemasok, kemudian ada laba operasi sebelum perubahan dalam aktiva operasi, kemudian ada kenaikan atau penurunan dalam aktiva operasi, yaitu ada dana jangka pendek, deposito untuk tujuan pengambilan moneter, dana uang muka atau urbun daripada langganan, surat berharga jangka pendek yang diperjualbelikan, kenaikan atau penurunan dalam utang operasi, yaitu deposito dari pelanggan, kas bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan, dan arus kas dari aktiva operasional setelah pajak penghasilan. Kemudian, selanjutnya masih di laporan arus kas, yaitu arus kas dari aktivitas investasi, terdiri dari pelepasan anak perusahaan, kemudian dividen yang diterima, kemudian bagi hasil yang diterima, hasil penjualan surat berharga yang tidak diperjualbelikan, kemudian pembelian surat berharga yang tidak diperjualbelikan, kemudian pembelian tanah, bangunan, dan peralatan. Kemudian selanjutnya ada pembelian surat berharga yang tidak diperjualbelikan, dan terakhir adalah pembelian tanah, bangunan, dan peralatan. Itu adalah arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi. Kemudian ada arus kas dari aktivitas pendanaan, terdiri dari penerbitan modal pinjaman, penerbitan saham prioritas oleh anak perusahaan, pembayaran kembali pinjaman jangka panjang, penurunan bersih pinjaman lain, kemudian ada pembayaran dividen, kemudian arus kas bersih dari aktivitas pendanaan, pengaruh perubahan kurs valuta kas dan setara kas, kemudian arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan. Kemudian ini ada kenaikan bersih kas dan setara kas, ada kas dan setara kas awal periode, dan kas dan setara kas pada akhir periode. Kemudian ini adalah contoh dari laporan keuangan PSM tahun 2020 pada laporan arus kas. Jadi kita bisa lihat di sini ada arus kas dari aktivitas operasi, dari pembayaran bagi hasil, ada tagihan pajak, zakat, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi, dan juga ada arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi. Sama seperti tabel sebelumnya yang sudah kita bahas. Kemudian ada juga lanjutan dari laporan tadi, yaitu laporan keuangan PSM tahun 2020 pada laporan arus kas. Jadi ini sudah terdiri dari kenaikan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir. Jadi untuk tahun yang berakhir ada kenaikan bersih kas dan setara kas dan setara kas awal tahun, kas dan setara kas pada akhir tahun. Betul-betul kita berpatokan kepada tabel yang kita sudah bahas yang pertama kali itu. Kemudian selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Nah, berikut adalah contoh dari tabel laporan perubahan ekuitas. Tentunya pada yang paling atas ada nama banknya, kemudian judulnya itu laporan perubahan ekuitas, kemudian ada periode atau waktunya. Nah, ada keterangannya di sini pada tabel-tabel yang paling atas, yaitu ada modal saham, agio saham, selisih revaluasi, selisih kurs, saldo laba, dan juga jumlah. Pada keterangannya, saldo awal pada tanggal 31
12 pada tahun 2005. Kemudian ada perubahan kebijakan akuntansi, kemudian ada saldo yang disajikan kembali, kemudian ada selisih revaluasi aktiva tetap, kemudian ada laba rugi sebelum direalisasikan dan pemilikan efek, kemudian ada selisih kurs, kemudian ada keuntungan atau kerugian neto yang tidak diakui pada laporan laba rugi, kemudian ada laba bersih periode berjalan, kemudian ada dividen, kemudian ada penerbitan modal saham, ada saldo akhir per 31 bulan 12 tahun 2006, kemudian selisih revaluasi aktiva tetap, kemudian laba rugi yang belum direalisasikan dan pemilikan efek, selisih kurs, keuntungan atau kerugian neto yang tidak diakui pada laporan laba rugi, kemudian laba bersih periode berjalan, kemudian dividen, kemudian penerbitan modal saham, dan yang terakhir adalah saldo akhir per 31 bulan 12 tahun 2007. Jadi kita bisa lihat ada dari 2005, kemudian tahun selanjutnya pada tahun 2006, kemudian terakhir pada tahun 2007. Nah, ini adalah contoh dari laporan keuangan BSM tahun 2020, laporan perubahan ekuitas. Jadi kita bisa lihat di sini, laporan perubahan ekuitas yang berakhir pada 31 Desember tahun 2020. Kita bisa lihat bahwasanya ini adalah saldo per 1 Januari 2019, kemudian per 31 Desember 2019, kemudian saldo per 31 Desember 2020. Jadi setiap tahunnya pasti akan membuat jurnal yang harus diisi dalam laporan perubahan ekuitas ini. Ini adalah contoh dari laporan keuangan BSM tahun 2020. Ada laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil yang terdiri pendapatan usaha utama, yaitu yang akrual, kemudian pengurang, ada juga yang penambahnya, kemudian pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil yang terdiri dari bagi hasil yang menjadi hak bank, bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana, yang dirinci atas hak pemilik dana atas bagi hasil yang sudah didistribusikan, kemudian ada hak pemilik dana atas bagi hasil yang belum didistribusikan.
Kemudian ada laporan perubahan dana investasi terikat, yaitu laporan perubahan terikat memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya. Kemudian isi laporannya terdiri dari apa aja? Yang pertama adalah saldo awal dari investasi terikat. Kemudian yang kedua adalah jumlah unit investasi diterima dan diterbitkan. Kemudian yang ketiga penarikan atau pembelian kembali unit investasi. Yang keempat keuntungan atau kerugian dana investasi terikat. Yang kelima bagian bagi hasil bank sebagai pengelola dan imbalan bank bila sebagai agen investasi. Yang keenam adalah beban administrasi dan beban tidak langsung lainnya. Yang ketujuh saldo akhir dana investasi terikat. Yang kedelapan jumlah unit dan nilai per unit setiap jenis investasi. Nah, laporan perubahan dana investasi terikat yaitu dana diterima oleh bank sebagai pengelola atau manajer atau agen investasi. Nah, keuntungan atau kerugian investasi terikat adalah kenaikan dan penurunan bersih nilai investasi terikat. Sebagai manajer investasi, akad mudharabah muqayyad atau dalam kurung adalah akad mudharabah muqayyadah ini, bank mendapatkan keuntungan sesuai nisbah atas keuntungan investasi tersebut. Sebagai agen investasi juga, bank mendapatkan imbalan sebesar yang telah disepakati dalam akad yang sudah disepakati sebelumnya tanpa melihat hasil investasi. Kemudian laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah. Bank bertindak sebagai amil zakat yang pertama. Kemudian untuk infak dan juga dan sedekah. Dana yang diterima dari umat disalurkan kepada yang berhak, yaitu para seperti contoh fakir miskin, anak yatim piatu, yang pada intinya adalah yang kepada yang berhak untuk mendapatkan zakat. Kemudian ini berikut adalah laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah. Ini adalah bentuk dari tabelnya. Tentunya di atas adalah nama banknya, kemudian judulnya yaitu laporan sumber dana penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah. Kemudian periodenya. Kita bisa lihat di tabel yang sebelah ini terdiri dari dua, sisi kiri dan sisi kanan. Yang kiri adalah sumber dana yang terdiri dari saldo awalnya. Yang kedua adalah penambahan yang terdiri dari zakat dari bank, zakat dari bukan bank, infak, dan sedekah. Kemudian adalah jumlah sumber dana. Kemudian total dana yang tersedia pada sumber dana yaitu 60.000. Kemudian ada penggunaan dana juga, yaitu penggunaan untuk apa aja. Yang pertama adalah fakir, miskin, hamba sahaya, orang yang terlilit utang, dan mu'alaf fisabilillah, ibnu sabil, dan amil. Kemudian jumlah penggunaannya itu saldo akhir, dan juga ada total penggunaan dan saldo dana itu sebesar 60.000. Ini adalah contoh dari laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah. Kemudian ini adalah contoh dari PT Bank Syariah Mandiri, laporan keuangan BSM tahun 2020, yaitu laporan sumber dan penyaluran zakat. PT Bank Syariah Mandiri itu laporan sumber dan penyaluran dana zakat untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yaitu sumber dana zakat yang terdiri dari zakat dari bank, zakat dari nasabah dan umum, zakat dari pegawai bank, kemudian ada penyaluran dana zakat yang disalurkan melalui lembaga zakat, yang ada juga kenaikan dana zakat dan juga ada saldo awal dana zakat yang sebesar 46.000 pada tahun 2020, 46.928, dan tahun 2019 sebesar 22.253. Kemudian ada saldo akhir dana zakat pada tahun 2019 sebesar 46.928 dan pada tahun 2020 sebesar 49.262. Kemudian ada laporan sumber dan penggunaan dana Qardul Hasan, yaitu isinya terdiri dari sumber dana Qardul Hasan berasal dari penerimaan infak, sedekah, dan pendapatan non halal. Penggunaan dana Qardul Hasan ini untuk apa aja? Untuk pinjaman dan sumbangan. Kemudian kenaikan dan penurunan sumber dana Qardul Hasan. Kemudian yang terakhir saldo awal dana Qardul Hasan. Nah, ini adalah contoh laporan sumber dan penggunaan dana Qardul Hasan
bank syariah tentunya, kemudian ada judulnya, yaitu laporan sumber dan penggunaan dana Kordul Hasan, kemudian periodenya. Kita bisa lihat ada terbagi menjadi dua. Dari yang sebelah kiri ada sumber dana dan penggunaan dana. Dari sumber dana, yang pertama ada saldo awal, yang kedua adalah penambahan yang terdiri dari infak, sedekah, denda, pendapatan non halal, dan jumlah sumber dana, yaitu sebesar 40.000. Kemudian total dana yang tersedia adalah 50.000. Kemudian penggunaan dana, pengurangan untuk yang pertama adalah pinjaman dan yang kedua adalah sumbangan. Jumlah penggunaan sebesar 45.000, kemudian saldo akhirnya adalah 5.000, dan total penggunaan dan saldo dana sebesar 50.000 rupiah. Kemudian ini adalah contoh dari laporan keuangan BSM tahun 2020 pada laporan sumber dana penggunaan dan penggunaan dana kebajikan. Kita bisa lihat di sini ada sumber dana kebajikan, kemudian ada denda, penerimaan non halal, dan dana sosial lainnya. Kemudian pada penggunaan dana kebajikan disalurkan melalui lembaga zakat, yang terdiri dari keuntungan atau kerugian selisih kurs, penurunan dana kebajikan, saldo awal dana kebajikan, dan yang terakhir adalah saldo akhir dana kebajikan. Mungkin cukup sekian dari presentasi pada kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.